Saudara, pemerintah pusat saat ini membantu setiap daerah untuk dapat mengelola kawasan hutan yang berjuta hektar, salah satunya dengan ecological physical transfer dalam dana alokasi umum terhadap daerah kaya hutan. Berdasarkan studi ecological fiscal transfer dalam dana alokasi umum terhadap daerah kaya hutan, hadir sebagai mekanisme pendanaan yang memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian ekologi. Ecological Fiscal Transfer diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan yang memasukkan luas tutupan hutan dalam dana alokasi umum. Kebijakan ini dilakukan untuk memotivasi pemerintah daerah untuk melestarikan hutan dan memberikan kompensasi atas hilangnya pendapatan daerah kaya hutan. DAU dipilih karena diberikan setiap tahun sebagai hibah untuk pembangunan daerah. Pendanaan yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang non kaya hutan, dalam artian mereka mendapatkan istilahnya memiliki pendapatan asli daerah dari pendanaan lainnya. Contoh di Kalimantan Timur gitu tuh. PAD-nya tinggi karena mereka memiliki pembangunan yang kekayaan investasi gitu. DBH-nya juga karena mereka menjadi sumber pertambangan, ekstraksi dan lain sebagainya, itu juga membuat pendapatan daerahnya semakin tinggi. Tapi kan pemerintah daerah Papua Barat ini kan memang sangat bergantung kepada tutupan hutan ya. Kita juga tidak melihat banyak investasi masuk di sini, pertambangan juga tidak gitu. Jadi kalaupun ada dana bagi hasil yang sifatnya reboisasi gitu. Sumber daya alam pun kalaupun ada share-nya misalkan 3 atau 6%, itu kan tidak seberapa mendongkrak pendapatan atau pendanaan daerah gitu. Jadi akan sangat berpengaruh nantinya kepada pembelanjaan daerah kayak gitu. Secara global ada tuntutan bahwa hutan perlu dijaga karena merupakan paru-paru dunia. Sedangkan di sisi lain ada tuntutan ekonomi yang juga dibutuhkan masyarakat. Hal ini menjadi dasar di mana pentingnya anggaran untuk pengelolaan hutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, mengatakan selama ini pengelolaan hutan menggunakan anggaran yang minim, namun tetap dilaksanakan. Pihaknya berharap dengan adanya dana alokasi umum dan pengelolaan tutupan hutan yang luasnya mencapai 3 jutaan hektar tersebut, maka akan dilaksanakan sejumlah kegiatan prioritas. Dalam regulasi DAU itu ada indikator tutupan hutan sebesar 15%. Itu ada. Sehingga ini bagi kami peluang untuk bisa membantu kami untuk menjaga kawasan hutan yang ada. Secara global ada tuntutan global bahwa kita harus orang Papua menjaga hutan, karena hutan ini paru-paru dunia dan satu-satunya hutan yang masih tersisa di dunia. Nah, bagaimana mereka mau menjaga sementara di sisi lain tuntutan ekonomi bagi mereka, makan minum, biaya kesehatan, biaya pendidikan, walaupun itu ada sumber pendanaan yang lain. Nah, untuk itu bagaimana masyarakat bisa survive untuk menjaga hutan, maka dengan pendanaan seperti ini sangat membantu kami untuk bisa, misalnya masyarakat adat, kita bisa saja buat porhut masyarakat di luar CPNS misalnya, untuk mereka berfungsi menjaga kawasan hutan yang ada. Nah, kita juga punya UPT, ada program-program yang langsung ke 3 tapak. UPT-D di bidang kehutanan ini kami lagi mengusulkan 6. Itu seperti KPHL, KPH, nah itu yang sedang kita usulkan. Nah, sehingga bisa berkolaborasi dengan masyarakat di kawasan untuk dapat menjaga hutannya, mengelola hutannya dengan hasil hutan bukan kayu. Jadi tidak lagi menebang pohon, tapi memanfaatkan hutan, potensi mereka jaga untuk anak cucu, tetapi mereka juga jaga untuk kepentingan dunia. Septinus Kambu, CWM Channel.